Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengawali pembahasan baru, yaitu sarana mendakwahi ahlul bid'ah. Saat itu kita baru memasuki pembahasan tentang sarana yang pertama. Apa sarana yang pertama? Apa? Menunaikan hak-hak mereka. Dan hak-hak ahlul bid'ah itu banyak. Kita baru bahas contoh dari hak yang pertama. Apa itu? Senantiasa mendakwahi mereka. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hak-hak ahlul bid'ah. Silahkan dibuka halaman 251. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Khalid bin Ahmad Az-Zahrani hafizahullahu ta'ala. Al-thani al-iqrar lahu bil-Islam. Wa hadha idza kanat al-mukhalafatu ghayra mukaffirah. Wa idza kana al-mukhalifu jahilan aw muta'awwilan ta'wilan sa'ighan faqad madha ila ha'ula'i faqad madha anna ha'ula'i يعذرون ولا يكفرون ويلزم على هذا الإقرار لهم بالإسلام فهم مسلمون وإن كانت فيهم بدعة وهم أقرب إلى المسلمين من الكفار واليهود والنصارى وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق لرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به ولو قدر أنه كفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعقب الشيخ محمد عبد الهادي المصري على ذلك بقوله وأهل السنة والجماعة يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم وبين من علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام كالمشركين وأهل الكتاب وهذا في الحكم الظاهر على العموم مع علمهم أن كثيرا منهم منافقون وزنادقة في الباطن. ومن الأدلة على الإقرار للمخالفين بالإسلام أن علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يكفروا الخوارج وأقروا لهم بالإسلام وعاملوهم معاملة المسلمين. Nah, hak yang kedua, mengakui keislaman mereka. Mengakui keislaman mereka. Apakah ahlul bid'ah itu muslim? Muslim atau bukan? Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah ghairu mukaffirah dan ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama bid'ah yang tidak sampai mengakibatkan pelakunya kafir, ghairu mukaffirah. Bid'ah yang levelnya tidak sampai mengakibatkan pelakunya kafir. Yang kedua adalah bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang mengakibatkan pelakunya kafir. Contoh bid'ah yang tidak sampai mengakibatkan pelakunya kafir. Misal mereka bikin aturan wirid, bikin aturan zikir dengan jumlah sekian, dengan cara-cara sekian, dengan fadilah apa. Selama zikir-zikir itu tidak ada muatan istighatsah kepada selain Allah misalnya,
sekedar bacaan-bacaan saja, pujian-pujian kepada Allah, cuman mereka bikin aturan-aturan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, maka bid'ah yang seperti ini termasuk kategori bid'ah yang tidak mengakibatkan pelakunya kafir. Ada bid'ah yang mengakibatkan pelakunya kafir. Ya, contohnya lah bid'ah manunggaling kawula Gusti. Ini bid'ah yang mukaffirah. Atau bid'ahnya orang Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah bid'ah mukaffirah. Jadi bid'ah itu ada dua macam. Maka kalau bid'ah yang dimaksud adalah jenis yang pertama, yaitu yang ghairu mukaffirah, muslim atau bukan? Muslim. Dan kita harus mengakui keislaman. Itu bisa balik kepada orang yang menuduhnya. Man qala li akhihi al-muslimi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang menuduh, memanggil saudaranya sesama muslim wahai si kafir, maka tuduhan itu akan membalik kepada salah satu dari keduanya. Siapa? Yang menuduh atau yang dituduh? Baliknya kepada siapa? Yang menuduh atau yang dituduh? Tergantung. Tuduhannya benar atau tidak. Kalau tuduhannya benar berarti kepada yang dituduh. Kalau tidak benar, kepada yang menuduh. Maka hati-hati. Ya. Ada sebagian orang itu berpemahaman sesuatu yang tidak syirik sebagai syirik. Sesuatu yang tidak kufur sebagai kekufuran, itu bahaya. Salah satu contohnya yang real kita saksikan adalah tawassul yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi tawassul itu kan ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang tidak sesuai dengan syariat itu dibagi lagi menjadi dua. Ada tawassul syirki, ada tawassul bid'i. Tawassul dibagi menjadi dua. Tawassul apa? Syar'i sama yang tidak syar'i. Tawassul yang tidak syar'i dibagi lagi menjadi berapa? Dua. Tawassul apa? Syirki sama bid'i. Ada sebagian da'i mengategorikan tawassul yang bid'i sebagai tawassul syirki. Dan itu adalah sebuah kekeliruan yang fatal. Kan sama-sama enggak syar'i. Iya, syar'i bukan? Tidak. Murtad? Tidak. Sama. Murtad sama zina sama? Beda. Walaupun sama-sama tidak syar'i, tapi levelnya lebih parah yang mana? Murtad. Jadi tidak bisa sesuatu yang tidak syar'i dipukul rata hukumnya, enggak bisa. Tawassul bid'i tidak syar'i, tawassul syirki tidak syar'i. Tapi menjadikan tawassul bid'i sebagai tawassul syirki itu kekeliruan fatal. Maka berhati-hatilah. Ya, berhati-hatilah. Jadi melabeli sebuah perbuatan, sebuah perkataan, sebuah keyakinan sebagai perbuatan, apalagi melabeli pelakunya sebagai kafir, itu lebih susah lagi. Jadi kan ada perbuatan, ada pelaku. Ada perbuatan, ada pelaku. Mengatakan sebuah perbuatan adalah perbuatan kufur, ini tidak gampang. Dalilnya harus jelas. Ya. Gamblang Al-Qur'annya, hadisnya, ijma'nya. Setelah ini dikatakan
perbuatan kafir, perbuatan kufur, pelakunya itu nanti ada aturan lagi. Gak setiap orang yang melakukan kekufuran itu kafir. Harus iqamatul hujjah, menjelaskan sejelas-jelasnya kepada orang itu bahwa apa yang Anda lakukan adalah kekufuran. Harus intifaul mawani', hal-hal yang mungkin membuat dia nggak paham, kita singkirkan semuanya. Syubhat misalnya, ya. Kerancuan dia dalam pemahaman harus kita. Antum baca di dalam kitab At-Takfir wa Dhawabituhu. At-Takfiru wa Dhawabituhu, karya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Penjatuhan vonis kafir dan aturannya, itu edisi Indonesianya. Penjatuhan vonis kafir dan aturannya. Baik, berarti bid'ah ada berapa? 2. Yang pertama, ghairu mukaffirah. Yang kedua, bid'ah mukaffirah. Pelaku bid'ah ghairu mukaffirah muslim? Muslim. Pelaku bid'ah ghairu mukaffirah muslim. Pelaku bid'ah mukaffirah kafir? Kafir atau tidak? Kan tadi sudah dijelaskan, harus ada apa dulu? Iqamatul hujjah dulu. Mungkin nggak ada orang melakukan sesuatu kekufuran dan dia tidak tahu bahwa itu kekufuran? Mungkin. Sangat mungkin. Nggak semudah itu kita menjatuhkan vonis kafir. Maka kalau ada yang menuduh salafi itu adalah takfiri, itu nggak paham apa itu ajaran salafi. Kita itu diajari untuk hati-hati banget. Bukan hanya menuduh orang kafir, bahkan memvonis sebuah perbuatan. Perbuatannya bukan pelakunya loh. Sebuah perbuatannya adalah perbuatan kufur, kita hati-hati banget. Apalagi sampai menuduh pelakunya sebagai kafir. Syekhul Islam gamblang banget menyampaikan bahwa pelaku bid'ah muslim itu pasti lebih baik daripada siapa? Orang kafir asli. Ini pemahaman yang berkembang ya, di sebagian ikhwan kita. Ahlul bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan orang kafir asli. Sehingga anehnya sebagian dari mereka kalau ketemu sama orang kafir asli bisa senyum, bisa ramah. Terutama kalau lagi kulakan dagang. Tapi ketemu sama temannya yang sama-sama menisbatkan diri kepada sunnah, cuma gara-gara 1-2 perbedaan, boro-boro senyum, salam pun tidak mau. Perilaku keliru ini gara-gara pemahaman yang keliru. Gara-gara pemahaman yang keliru. Mengatakan ahlul bid'ah lebih jahat, lebih buruk dibandingkan orang kafir asli. Yang mengenaskannya, yang dituduh ahlul bidah bukan ahlul bidah lagi. Itu lebih mengenaskan lagi. Ya. Kalau benar-benar ahlul bidah beneran nih, ahlul bidah beneran, itu saja tidak lebih jahat, tidak lebih buruk daripada siapa? Orang kafir asli. Apalagi ini bukan ahlul bidah, tapi orang yang dituduh ahlul bidah dan tuduhannya itu tidak benar. Ya. Apa kata Syekhul Islam? Kullu man kana mu'minan bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fahuwa khairun min kulli man kafara bih. Siapapun yang mengimani ajaran Rasulullah SAW, maka dia lebih baik dari semua orang kafir asli. Wa in kana fil mu'mini bidzalika naw'un minal bid'ah, naw'un minal bid'ah. Walaupun si mukmin itu punya bid'ah, sawaun kanat bid'atal khawarij wasyiah wal murji'ah wal qadariyah wa ghairihim. Walaupun bid'ah yang dimaksud itulah bid'ahnya kaum khawarij, syiah, murji'ah ataupun qadariyah.
Kenapa demikian? Fa innal yahuda wan nasara kuffarun kufran ma'luman bil ittirari min dinil Islam. Karena kekafirannya orang Yahudi, kekafirannya orang Nasrani adalah kekafiran sesuatu yang maklum bid-darurah minad din. Yaitu sesuatu yang bisa diterima oleh semua orang, sudah ma'ruf. Kecuali di zaman ini sebagian orang berusaha untuk membuat keraguan. Enggak boleh mengatakan kafir. Dengan berbagai macam syubhat. Wal mubtadi'u idza kana yuhsabu annahu muwafiqun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wal mubtadi'u idza kana yahsibu annahu muwafiqun lirrasul sallallahu alaihi wasallam la mukhalifun lahu lam yakun kafiran bihi. Sedangkan ahlul bid'ah dia akan mengira bahwa yang dia lakukan sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menyelisihinya. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini dikatakan kafir? Walau qaddara annahu kafara falaysa kufruhu mithlu kufri man kadzdzaba ar-rasul. Toh seandainya dikatakan bahwa mereka itu kafir, maka kekafiran mereka tidak sama levelnya dengan kekafiran orang yang mendustakan Rasulullah SAW. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak menerima Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW. Ahlul bidah masih menerima? Masih. Kalaupun mereka dikafirkan, maka total. Salah satu buktinya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau yang mengirim siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk diskusi dengan orang Khawarij. Beliau pula yang memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib mengkafirkan orang Khawarij? La, tidak. Apa kata beliau? Ikhwanuna baghaw alaina. Ikhwanuna baghaw alaina. Ketika ditanya, akuffarun haula? Wahai Ali, apakah orang-orang Khawarij itu kafir? Apa jawaban beliau? Ikhwanuna. Mereka adalah saudara kita. Cuman mereka berbuat zalim kepada kita. Lihat bagaimana adilnya Ali bin Abi Thalib. Padahal orang-orang Khawarij mengkafirkan siapa? Ali. Naam, mengkafirkan Ali. Tapi Ahlus Sunnah itu tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Betul mereka mengkafirkan Ali, tapi Ali tidak balas mengkafirkan. Itulah namanya insaf. Itulah yang namanya adil, tidak terpancing emosi. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, bukan masalah berani atau tidak berani, bukan masalah mampu atau tidak mampu. Sebagian orang kan, emang saya nggak bisa apa melakukan hal serupa? Ada orang melakukan kesyirikan, kita balas dengan kesyirikan. Orang melakukan kufuran, kita balas kufuran. Orang melakukan kesalahan, kita balas dengan kesalahan. Dah, Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Hak yang kedua adalah mengakui apa? Keislaman mereka. Maka dalam ceramah-ceramah hati-hati. Walaupun kita dalam rangka untuk mengingatkan misalnya dari praktek kesyirikan dalam ziarah kubur misalnya. Kan ada orang ziarah kubur tapi prakteknya istighotsah kepada ahli kubur. Itu kan perbuatan syirik. Hati-hati ketika ceramah, walaupun momennya adalah mengingatkan tentang kesyirikan perbuatan itu, hati-hati dari label. Gampang-gampang memberikan label. Jamaah sekalian, jangan sampai seperti orang-orang musyrik itu yang pada ziarah kubur. Nah, itu namanya pelabelan. Gak boleh seperti itu. Kenapa? Karena gak semua orang seperti itu yang ziarah kubur. Hatta mereka sendiri yang berbis-bis itu datang dari satu kuburan-kuburan lain. Tidak semuanya seperti itu. Ada juga mereka yang ngerti bahwa istighatsah kepada ahli kubur itu syirik. Ada di antara mereka. Mereka di situ ngapain? Yang melakukan ritual-ritual bid'ah yang ghairu mukaffirah. Kalau kita labeli sebagai musyrik, itu zalim. Dan itu tidak menunaikan hak mereka. Hak mereka
selama mereka masih muslim, maka dilabeli sebagai muslim. Toh juga seandainya mereka melakukan kesyirikan, belum tentu juga sudah iqamatul hujjah. Mungkin saja ada yang di antara mereka yang nggak tahu bahwa itu syirik. Ya. Maka hati-hati. Ya. Itulah pentingnya menyiapkan materi sebelum ceramah. Apalagi kalau terkait dengan hal-hal yang prinsip-prinsip akidah. Hati-hati. Kadang-kadang kita keceledot. Apa keceledot? Kepleset lidah. Ya. Nggak sengaja. Ya. Dan sekarang kan apa-apa di videokan, apa-apa di live kan, apa-apa diviralkan. Begitu ketemu seperti itu langsung diviralkan, habis. Ya. Hati-hati. Ya. Kalau merasa belum saatnya, maka jangan di live kan. Ya. Jangan dulu. Nanti ada masalah, kita menyesal di kemudian hari. Dan penyesalan itu pasti di akhir, di belakang. Jangan dulu lah. Jangan tergesa-gesa. I'rif qadra nafsik. Apa artinya? Tahu diri. Tahu diri. Tahu kapasitas kita. Sudah saatnya belum? Jangan. Betul-betul pertimbangannya matang. Baik, lanjut. الثالث عدم ظلمهم، وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه، فإذا كان الإسلام ينهى ويحرم ظلم اليهود والنصارى من أهل الذمة، فمن باب أولى عدم ظلم المسلم الذي لم يخرج ببدعته من الإسلام ونصره على من يظلمه والدفاع عنه، وفي هذا على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف مكان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مشكور والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. وتعلمون أن جميعا متعاونون على البر والتقوى، واجب علينا نصر بعضنا البعض أعظم مما كان وأشد، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم أحسن الله إليكم. وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم. Nah, yang ketiga, tidak menzalimi mereka. Haknya ahlul bid'ah adalah tidak menzalimi mereka. Kenapa demikian? Karena perbuatan zalim itu haram dalam kondisi apapun. Perbuatan zalim itu haram dalam kondisi apapun. Menzalimi orang Yahudi Nasrani boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Menzalimi orang musyrik enggak boleh. Menzalimi orang kafir enggak boleh. Apalagi menzalimi ahlul bid'ah yang masih muslim, lebih enggak boleh lagi. Bahkan di sini dijelaskan, bukan hanya kita tidak boleh menzalimi mereka, bahkan ketika mereka dizolimi, kita harus bantu. Ini masih terasa aneh buat sebagian dari kita. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nanti kita akan baca kisahnya. Kenapa? Kata beliau, karena orang yang menyelisihi kita imma mujtahidun musibun, wa imma mujtahidun mukhti'un, wa imma mudhnibun. Jadi ada 3 kemungkinan orang menyelisih kita. Dia beristihad dan istihadnya benar, atau dia beristihad dan istihadnya salah, atau kemungkinan yang ketiga dia salah
bukan beristihad, sudah. Kata beliau, adapun yang beristihad dan benar, maka orang ini dapat pahala. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Beristihad dan salah, maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Yang ketiga, subhanallah, begitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Habis ini kita akan lihat ceritanya bagaimana beliau menghadapi orang-orang yang berbuat zalim kepada beliau. Selama ini kan kita membaca statement-statement Syekhul Islam yang kenceng-kenceng kan. Tapi kita tidak membaca, mengulik bagaimana kelembutan beliau. Mari kita lihat. Nah, وقد ظهر موقف الشيخ عليه رحمة الله في تعامله مع المخالفين في زمنه، ومن ذلك أن السلطان محمد قالون كان مقربا لشيخ الإسلام ومحبا له. وفي إحدى السنين خرج السلطان للحج، فأخذ السلطة الملك المظفر ركن الدين بيبرس تلميذ الصوفي نصر المنبجي، وكان نصر هذا معاديا لشيخ الإسلام ومن أتباع ابن عربي الصوفي. وسبب العداء أن الشيخ الإسلامي كان يبين ضلال ابن عربي. فلما تولى بيبرس سعى بعض علماء المبتدعة لاصطدار فتوى بقتل شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما لبث أن عاد السلطان محمد قالون واستعاد الملك من بيبرس، فقرب شيخ الإسلام ثم أخرج له فتوى أولئك بقتله لأنه كان حانقا عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففهمت مقصوده، وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر ركن الدين بيبرس، فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك. أما أنا fahum. أحسن الله إليكم. أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي. Nah, di saat Syekhul Islam hidup, ada seorang penguasa namanya Qalawun, Muhammad Qalawun. Muhammad Qalawun ini sangat senang menghargai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sering berkonsultasi dengan Ibnu Taimiyah. Ya, katakanlah penasehat apa? Penasehat keagamaan lah kalau istilah sekarang itu. Dari Sultan Muhammad Qalawun. Suatu saat, suatu tahun, Sultan ini Qalawun ini haji. Dan saat itu haji kan bukan sehari dua hari, bukan sepekan dua pekan, bisa sampai berbulan-bulan. Ketika beliau sedang haji, dikudeta oleh seorang yang bernama Baybers. Baybers ini benci banget sama Ibnu Taimiyah. Kebalikannya siapa? Qalawun. Kenapa? Karena Baybers ini adalah murid seorang sufi namanya Nasr al-Manbaji. Siapa al-Manbaji ini? Al-Manbaji ini maniak pemahaman wahdatul wujud. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kencang sekali untuk membantah pemikiran wahdatul wujud. Apa yang dilakukan oleh Baybers ini? Dia mengeluarkan fatwa yang isinya adalah menjatuhkan hukuman mati kepada Ibnu Taimiyah. Jadi dengan berbagai cara dikeluarkanlah fatwa dari kerajaan bahwa Ibnu Taimiyah layak untuk dijatuhi hukuman mati. Tentunya ada proses biar kelihatan ilmiah gitu kan ya. Ya, enggak ucuk-ucuk langsung dipenggal kan. Nah, dalam proses itu ternyata Qalawun pulang dari haji. Belum sampai dieksekusi Syekhul Islam. Keburu pulang. Begitu pulang,
berhasil untuk direbut lagi pemerintahan oleh Qalawun. Berarti suasana berbalik. Dan Qalawun dengar betul makar yang dilakukan oleh siapa? Baybars. Akhirnya apa? Giliran dia mengeluarkan fatwa. Semua yang terlibat penggal leher. Begitu dengar rencana dari Qalawun, maka Ibnu Taimiyah buru-buru datang menemui orang tersebut. Apa yang beliau lakukan? Beliau bela habis-habisan. Siapa? Qalawun, Manbaji. Mereka orangnya baik. Kalau mereka dibunuh, nanti siapa orang-orang baik yang akan tersisa di negeri ini? Subhanallah. Ya tapi kan mereka gini. Mungkin ya responnya kayak gitu. Dari siapa? Qalawun. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Adapun aku yang telah dizalimi sama mereka, maka hakku sudah aku ikhlaskan. Aku maafkan mereka semuanya. Ada orang seperti itu di zaman ini? Ada. Yang ada adalah, mumpung salah kapan maning gitu kan. Makanya karena kesolihan Ibnu Taimiyah ini, apa respon ya dari tokoh agama yang ikut andil dalam usaha mengeluarkan fatwa vonis mati Ibnu Taimiyah? Lihat, فكان القاضي زين الدين ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم نبق ممكنا في السعي فيه ولما قدر علينا عفى عنا. Nah, kata Ibnu Makhluf, salah seorang qadhi, salah seorang hakim dari mazhab Maliki yang hidup saat itu, kata beliau setelah kejadian tadi itu, kami tidak pernah melihat orang setakwa Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong lawan atau kawan? Lawan atau kawan? Lawan. Pengakuan dari lawan itu dahsyat. Kalau pengakuan kawan sih gampang. Lawan mengakui, kami nggak pernah melihat orang setakwa Ibnu Taimiyah. Lam nubki mumkinan fis sa'ifi. Setiap ada kesempatan, kami berupaya memaksimal kesempatan itu untuk menyakiti Ibnu Taimiyah, bahkan kalau perlu membunuhnya. Walamma qudira alaina afa anna. Tapi begitu suasana berbalik, kami dalam posisi yang akan dijatuhi hukuman mati, kok malah dia memaafkan kami. Jadi memaafkannya itu saat mampu, saat ada kesempatan untuk membalas, malah memaafkan. Kalau memaafkan karena nggak mampu, lain cerita. Ini mampu dia untuk balas. Punya peluang emas dalam tanda kutip untuk balas. Tapi malah memaafkan. Makanya Ibnu Taimiyah itu bukan hanya disegani oleh kawan. Lawan pun segan sama beliau. Karena ketakwaannya. Contoh yang lain. Nah. ومثال آخر على تعامل الشيخ الإسلام مع المخالفين ففي مرة اعتدى أهل البدعة على الشيخ فضربوه ولما علم تلامذته ومحبوه جاءوا إليه مسرعين فأرادوا أن يثأروا للشيخ فمنعهم الشيخ وقال هذا لا يحل فقالوا هذا شيء لا نصبر عليه قال لهم الشيخ إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله فإن كان الحق لي فهم في حل منه وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني وتستفتونني فافعلوا ما شئتم وإن كان الحق لله إنه يأخذ حقه إن شاء كما شاء فقالوا له هذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم قال هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه قالوا فتكون أنت على الباطل وهم على الحق
فإذا كنت تقول أنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على قولهم. فقال لهم: ما الأمر كما تزعمون، فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين، ففعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطئ له أجر. Ini lebih dahsyat lagi. Suatu hari Ibnu Taimiyah ini digebuki. Lagi jalan sendirian digebuki sama ahlul bidah. Sampai babak belur. Berita itu cepat sekali tersebar. Tentunya murid-muridnya enggak terima. Gurunya digebuki masa diem aja. Maka mereka pun mendatangi Syekhul Islam minta izin pengen balas dendam. Kata beliau, jangan. Kenapa? Kami nggak tahan. Kalau istilah kita sekarang, tuman. Kalau kita biarkan nanti, dia akan ngulangi lagi. Apa kata beliau? Balas dendam itu ada 3 kemungkinan. Hak saya balas dendam, atau hak antum murid-muridku, atau haknya Allah. Ada 3 kemungkinan. Balas dendam itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama hak saya, atau hak antum, atau haknya siapa? Allah. Kalau itu hak saya sudah lepas hak itu. Saya sudah maafkan mereka. Berarti tinggal kemungkinan yang keberapa? Kedua. Haknya siapa? Haknya murid-murid. Kalau itu hak kalian, dan kalian gak mau dengar nasihat saya, terserahlah kalian. Digituin sama gurunya, ya mereka ngeper kan. Yang ketiga haknya siapa? Haknya Allah. Kalau itu haknya Allah, ya terserah Allah kapan mau balas, dengan cara apa. Kenapa kalian memaksakan balas? Itu kan sudah balasan yang apa? Jawaban yang telak kan. Muridnya masih nggak terima. Mereka katakan, apa yang ahlul bid'ah lakukan kepada kamu itu, wahai Syekhul Islam, wahai guru kami, halal nggak? Boleh nggak yang mereka lakukan itu? Apa kata Ibnu Taimiyah? Bahkan mungkin mereka dapat pahala. Bukan hanya apa? Bukan hanya boleh. Kan pertanyaannya muridnya, pertanyaan muridnya apa? Perilaku mereka itu yang mereka lakukan kepadamu, emang halal, emang boleh? Kata Ibnu Taimiyah, bahkan mungkin dapat pahala. Bukan hanya boleh. Loh, kok bisa? Kalau mereka dapat pahala, berarti engkau, wahai guruku, dalam kebatilan. Dan mereka berada dalam kebenaran. Dapat pahala kan? Berarti kamu yang salah, mereka yang benar. Engkau dalam kesesatan, mereka dalam kebenaran. Kalau mereka dalam kebenaran, sudah kita ngaji aja sama mereka. Maka kata si guru, yang guru bijaksana ini, beliau katakan, enggak seperti itu wahai muridku. Cara berpikir itu enggak seperti itu. Hitam putih itu enggak. Ya, apa kata beliau? Mereka itu saat melakukan perbuatan tadi, mungkin saja mereka beristihad. Beristihad gimana? Karena mereka meyakini kita dalam kesesatan. Dan mereka meyakini apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka membela kebenaran, memerangi kesesatan. Mungkin saja mereka dapat pahala dari niat mereka itu. Mana ada orang sekarang kayak gitu? Kalau posisi kita di posisi Ibnu Taimiyah, kemudian jamaah kita datang, apa jawaban kita? Lanjut. Ratakan dengan tanah. Kenapa kita ngomong kayak gitu? Karena kita kurang bertakwa kepada Allah. Sedangkan beliau adalah orang yang sangat bertakwa. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Itulah bedanya fatwanya orang yang bertakwa dengan fatwanya orang yang kurang bertakwa. Kira-kira nih kalau mauqif kita, sikap-sikap kita itu seperti yang dicontohkan oleh Syekhul Islam,
sikap kita kepada ahlul bid'ah seperti yang dicontoh Rasulullah SAW ini. Kira-kira mereka segan atau enggak sama kita? Sangat segan. Sangat segan sekali. Masalahnya kita ini gampang tersulut, gampang terpancing emosinya. Sehingga kita enggak disegani. Ya. Membalas kezaliman dengan apa? Kezaliman. Harusnya itu membalas kezaliman dengan kebaikan. Ya. Dizalimi kita balas dengan ziarah, dengan kunjungan, dengan hadiah. Ya. Mereka zalimi kita kirimi apa? Hadiah kepada mereka, makanan yang enak, bukan makanan yang diracun, bukan. Ya, makanan yang betul-betul enak. Gitu seharusnya. Ya. Bukan masalah menang atau tidak menang. Siapa yang lebih keras, siapa yang lebih atos. Bukan masalah itu, bukan. Ini masalah dakwah ya Allah. Menunaikan hak sesama muslim. Lanjut. الرابع قبول الحق قبول كلام المخالف إن كان حقا وموافقا للشرع فإن أهل السنة والجماعة يقبلون الحق من كل من جاء به وفي ذلك يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه تلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا وقال ابن تيمية رحمه الله والله أمرنا أن لا نقول إلا الحق وأن لا نقول عليه إلا بعلم وأمرنا بالعدل والقسط فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق وقال ابن القيم رحمه الله اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضا ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا وقرر أنه لا يرد كل قول من أخطأ جملة بل لا بد من تمييز الحق من الباطل فقال فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات. Yang keempat, menerima perkataan mereka jika benar. Menerima perkataan mereka jika benar. Inilah yang diistilahkan dengan objektivitas. Kita harus objektif. Ya. Ahlul bid'ah, tidak semua yang mereka katakan salah. Tidak semua yang mereka katakan salah. Ada perkataan yang benar yang mereka sampaikan. Dalam kondisi seperti itu, maka kita tidak boleh menolak kebenaran yang mereka sampaikan gara-gara yang mengucapkannya adalah ahlul bid'ah. Tidak boleh. Jadi yang dijadikan ukuran adalah benar atau tidak yang dia ucapkan. Apa kata Ibnu Qayyim? Iqbalil haqqa mimman qalah wa in kana baghidan. Terimalah kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya, walaupun orang itu kita benci sebenci-bencinya. Ahlul bid'ah contohnya. Waruddal batil ala man qala wa in kana habiban. Dan tolaklah kebatilan walaupun yang mengucapkannya orang yang sangat kita sayangi. Jadi ukurannya bukan orangnya kita sayangi atau kita benci, tapi apa yang dia ucapkan benar atau salah. Jadi kalau teman kita sesama ahlus sunnah menyampaikan sesuatu yang salah, maka kita tolak walaupun dia sesama ahlus sunnah. Sebaliknya kalau ada ahlul bid'ah yang mengucapkan kebenaran, maka kebenarannya kita terima walaupun dia ahlul bid'ah. Jadi jangan sampai mentang-mentang yang mengucapkan sesuatu yang salah itu ahlus sunnah, terus kita terima kesalahannya dan kita benarkan kesalahannya. Enggak boleh.
Atau sebaliknya, jangan mentang-mentang yang mengucapkan kebenaran itu bid'ah, kemudian kebenaran itu kita tolak dengan alasan yang mengucapkannya adalah bid'ah. Tapi lihat apa yang dia ucapkan benar atau salah. Ya. Itu yang namanya insaf. Ya. Kita harus objektif, ayolah ikhwah. Jaminan enggak kalau ahlu sunnah mesti omongannya benar terus? Jaminan enggak? Enggak. Coba bilang. Ya. Mari kita lihat dalilnya dari hadis Nabi SAW. Nah. وقال أيضا فإن كل طائفة معها حق وباطل فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه من الأسباب. Nah, kata beliau, fa inna kulla ta'ifatin maha haqqun wa batil. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya setiap kelompok itu punya kebenaran dan punya kesalahan, punya kesesatan. Fal wajibu muwafaqatuhum fi ma qaluhu minal haqq. Maka sikap yang benar adalah menerima kebenaran yang mereka sampaikan, waraddu ma qaluhu minal batil, dan menolak kebatilan yang mereka sampaikan. Yang hak kita terima, yang batil kita tolak. Nah. ونجد أن رسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في هذا الأمر قبل الحق من اليهودي حيث روت قتيلة بنت صفي بنت صيفي أحسن الله إليكم حيث روت قتيلة بنت صيفي الجهنية قالت أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وما ذاك قال تقولون إذا حلفتم والكعبة قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبة قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا قال سبحانه وما ذاك قال تقولون ما شاء الله وشئت قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق لا لأنه قاله ولا يرد الحق لأجل قوله فإن هذا ظلم للحق. Nah, dalilnya adalah kejadian ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang ulama Yahudi. Ulama Yahudi itu datang kepada Nabi SAW dan mengatakan ni'mal qaum. Antum laula annakum tusyrikun. Kalian umat Islam itu umat yang terbaik. Cuman sayangnya kalian melakukan kesyirikan. Wih. Kok melakukan kesyirikan? Faqala Rasulullah subhanallah wa madhak. Apa? Kata orang Yahudi ini, ulama Yahudi ini, taquluna idza halaftum wal Ka'bah. Kami perhatikan, kata orang Yahudi, kalian kalau bersumpah, sebagian dari kalian mengucapkan wal Ka'bah. Demi apa? Ka'bah. Ini diucapkan oleh oknum umat Islam. Maka Rasulullah SAW sebentar. Faqala innahu qad qala. Apa yang dia ucapkan benar. Kritikan dari orang Yahudi kepada siapa? Umat Islam diterima oleh Nabi SAW. Innahu qad qal. Terus Nabi SAW katakan apa? Faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Siapapun dari umat Islam ini yang bersumpah, maka jangan bersumpah dengan Ka'bah, tapi bersumpahlah dengan Rabbil Ka'bah. Tuhannya.
Ni'mal qaumu antum law. Kritikan yang dahsyat ini, bukan bid'ah tapi apa? Syirik. Umat Islam melakukan kesyirikan. Subhanallah wa madzak. Kok bisa? Mana? Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Kalian kalau ngomong sering mengucapkan ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW sebentar beliau diam dulu, baru kemudian innahu qad qal. Apa yang disampaikan orang Yahudi ini benar. Kritikan dia pada tempatnya. Faman qala ma syaa Allah falyafsil bainahuma thumma syi'ta. Hendaklah kalau kalian mau mengucapkan masya Allah kemudian ingin mengucapkan syi'ta, maka jangan wa tapi pakai thumma, kemudian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan juga Syekh Al-Albani. Ini bukti bahwa Nabi SAW itu menerima ucapan yang benar walaupun yang mengucapkannya adalah orang Yahudi sekalipun, apalagi orang Islam walaupun dia ahlul bid'ah. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah, apa kata beliau? Wa kama tashhaduna ala aduwikum fashhadulah. Saat kalian bersaksi atas kesalahan orang yang menyelisih kalian, maka bersaksilah ketika mereka benar. Ya, terimalah ketika mereka mengucapkan kebenaran. Walau kana kafiran au mubtadi'an. Walaupun orang itu kafir sekalipun atau mubtadi' ahlul bidah. Fa innahu yajibul adlu fihi. Wajib kita berlaku adil. Walaupun kepada orang kafir ataupun kepada ahlul bid'ah. Wa qabulu ma ya'ti bihi minal haq. Dan wajib menerima apa yang mereka ucapkan kalau itu adalah sebuah kebenaran. La li'annahu qalah. Bukan karena yang mengucapkannya adalah ahlul bid'ah. Tapi karena yang dia sampaikan itu benar. Wala yuraddul haqqu li ajli qaulih. Dan tidak boleh menolak kebenaran karena yang mengucapkannya adalah orang kafir atau ahlul bid'ah. Fa inna hadza zulmun lil haq. Karena itu adalah kezaliman kepada al-haq. Ya. Jadi kalau ada orang menolak kebenaran karena yang mengucapkan adalah orang yang tidak kita sepakati, maka itulah perbuatan zalim kepada al-haq. Ya. Siapa yang dizalimi? Kebenaran yang dizalimi. Ya. Tapi ada catatan penting di sini. Nah, وهنا لا بد من الإشارة إلى أن من ليست لديه قدرة على تمييز الحق أو الباطل من كلام المخالفين ينهى عن قراءة كتبهم أو سماع مقالتهم حتى لا يشتبه عليه الحق بالباطل والبدعة بالسنة. Tapi enggak semua orang boleh baca bukunya ahlul bid'ah, mendengarkan kajiannya ahlul bid'ah dengan alasan mencari apa? Al-haq dari ucapan mereka. Kenapa demikian? Karena bisa-bisa dia pengen nangkap ikan, nangkap belut, malah dapatnya ular. Ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh, yaitu orang yang sudah punya barometer untuk membedakan mana kebenaran, mana kesesatan. Jadi jangan sampai ada santri baru pemula, dai baru pemula, langsung disuruh baca buku-buku itu. Kalian seleksi mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat. Dia nggak bisa nyeleksi, dia nggak punya alat kok, mau nyeleksi gimana? Ya. Jangan sampai dia pengen memilih malah dia terjerumus kepada kesesatannya ahlul bid'ah. Ya. Jadi kalau untuk orang yang nggak punya alat, maka langsung aja. Ini yang sudah benar nih, yang sudah jernih, ambil aja. Ya, nggak usah ngupek-ngupek air yang apa? Air yang sudah keruh, jangan. Ya. Tapi yang sudah jernih aja nih, sudah dikonsumsi saja. Sesungguhnya apa yang dimiliki oleh ahlul batil berupa kebenaran sudah dimiliki oleh ahlul haq, bahkan lebih istimewa. Ya. Anda pernah bikin tulisan tentang itu? Ya. Jadi sekarang banyak orang kagum dengan ke akhlaknya orang sufi misalnya. Akhlaknya Rasul SAW lebih mengagumkan. Ya.
lebih mengagumkan. Ada yang kagum dengan persaudaraan di antara misalnya ikhwan misalnya. Persaudaraannya yang dicontohkan oleh Muhajir dan Ansor lebih mengagumkan. Ya. Ada yang misalnya kagum dengan semangat dan militansi tabligh misalnya dalam apa? Berdakwah. Militansi para sahabat lebih mengagumkan. Ya. Ana lupa judul tulisannya apa. Udah berapa belas tahun yang lalu ana tulis masalah itu. Jadi ini perlu dipahami secara proporsional. Poin yang ini pahamilah secara proporsional. Ya. Jadi kita hanya ingin menyampaikan bahwa kebenaran itu harus diterima siapapun yang mengucapkan. Bukan kita memotivasi untuk يقرر شيخ الإسلام جواز الصلاة على المبتدعة ممن لا يكفر ببدعته ولا يخرج من الإسلام فقال وهو يتحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين قبل أن ينهى فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر في الباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كانت له ذنوب وإذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له ثم استشهد بأن الإمام أحمد رغم ما لاقاه من ظلم الجهمية القائلين بخلق القرآن وحبسه وتعذيبه إلا أنه دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحل لهم مما فعلوه به من الظلم ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. Nah, yang kelima adalah mendoakan hidayah dan menyolati mereka. Mendoakan hidayah dan menyolati mereka. Itu haknya ahlul bid'ah. Ya. Kita bahas menyolati dulu ya. Menyolati ahlul bid'ah yang meninggal dunia boleh selama bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukaffirah. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah. Selama bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, maka dia masih dianggap sebagai seorang muslim, dan muslim itu disyariatkan saat meninggal untuk disalati. Ya. Syekhul Islam membawakan dalilnya dari praktek Nabi SAW menyolati kaum munafikin sebelum apa? Dilarang sama Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, ini menunjukkan bahwa siapapun yang meninggal dunia zahirnya muslim, apa? Zahirnya muslim, maka disyariatkan untuk disolati. Ya. Kecuali dalam sebuah kondisi, ya. Kecuali dalam sebuah kondisi tokoh agama pengen memberikan pelajaran bagi warga sekitar bahwa orang ini telah melakukan bid'ah yang menyebabkan banyak orang tersesat, maka saya nggak mau nyolati. Untuk memberikan efek apa? Jera, itu boleh. Tapi dia tidak boleh meyakini bahwa menyolatinya haram. Makanya Rasulullah SAW menyolati sahibud dain atau tidak? Menyolati sahibud dain atau tidak? Orang yang punya utang disolati sama Nabi enggak? Enggak. Tapi apa kata beliau? Sallu ala sahibikum. Nabi enggak mau nyolati orang yang mati dalam keadaan punya utang. Tapi Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk nyolati. Berarti menyolati orang yang mati punya utang haram atau halal? Halal atau haram? Halal, buktinya Nabi nyuruh nyolati. Tapi kenapa Nabi SAW tidak nyolati? Memberikan efek jera bagi orang yang punya utang dan gak mau bayar-bayar. Jadi para ulama ketika mereka tidak nyolati ahlul bid'ah yang masih muslim, itu bukan karena nyolati ahlul bid'ah haram, bukan. Tapi untuk memberikan efek jera. Makanya tetap harus ada yang nyolati. Karena itu fardu
fardu kifayah. Harus ada yang nyolati. Cuman tokoh agama kalau dia bermaksud untuk menghajar, untuk maslahat umat, maka boleh melakukannya. Ini dikupas secara tuntas oleh guru kita Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqifu Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahli Bid'ah wal Ahwa. Di dalam bab hukum menyolati ahlul bid'ah. Di situ dirinci hukumnya. Kapan boleh, kapan tidak, ya dirinci dengan sangat jelas di situ. Nah, ini adalah hukum menyolati. Lanjut. وحينما كتب شيخ الإسلام كتابا إلى شيخ نصر المنبجي أكثر فيه من الدعاء والثناء عليه، فجاء فيه من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ العارف القدوة السالك أبي الفتح نصر فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به على قلوب أوليائه، ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره وخفائه، ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشريعته. ثم يمضي شيخ الإسلام في الدعاء والثناء فيقول: فالشيخ أحسن الله إليه قد جعل فيه من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة. وكان هذا الثناء والدعاء مقدمة طيبة لبيان خطأ الصوفية القائلين بالاتحاد والحلول وبيان بطلان ذلك، وكل ذلك في عبارة لينة وبراهين ساطعة مبتعدا عن أساليب الإثارة، مهتديا بقوله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويستنبط الشيخ محمد عبد الهادي المصري هذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام أهل السنة والجماعة، فيقول: أهل السنة والجماعة يدعون لأهل البدع بالهداية ما لم يعلم كفرهم. Nah, masih ingat ya tadi nyolati, terus apa yang kedua? Mendoakan hidayah. Contohnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masih ingat Al-Manbaji itu siapa? Tokoh sufi, gurunya Bebres, yang memprovokasi Bebres untuk mengeluarkan fatwa dijatuhi vonis matinya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu hari Syekhul Islam nyurati Al-Manbaji ini. Nyurati. Lihat isi suratnya. Min Ahmad ibni Taimiyah ila Syekh. Min Ahmad ibni Taimiyah ila Syekh al-Arif al-Qudwati saliki. Coba. Dari Ibnu Taimiyah kepada Syekh al-Arif al-Qudwah as-Salik. Jadi merendah, kemudian mengangkat orang yang disurati itu. Enggak, min Syekhul Islam Muftil Anam, ya, Al-Qudwatul Humam. Enggak. Dari Ibnu Taimiyah kepada Syekh. Bukan hanya Syekh, masih ditambahi pula Al-Arif, Al-Qudwah, As-Salik, Abil Fath, Nasr. Masih didoakan lagi, fatahallahu ala batinihi wa zahirihi ma fataha bihi ala qulubi awliyaihi wa nasarahu ala syayatinil insi wal jinni fi jahrihi wa khafaihi wa nahaja bihi tariqatal muhammadiyah al muwafiqata li syari'atih. Lihat, dipuji, didoakan dengan doa-doa kebaikan. Jadi kalau kita ngirim WA atau SMS atau nulis surat kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah, maka doakan kebaikan, kemudian berikan sapaan-sapaan yang menyejukkan. Ya. Salah nggak ketika kita menyapa, bagaimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Ya. Salah nggak? Salah? Beliau Kiai kok. Betulan Kiai. Kiai kabarnya, Pak, gimana kabarnya Pak? Bapak apa sih? Ya, Ustadz gimana kabarnya?
Hafizakumullah, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik. Kadang-kadang kita itu mau tidak mau akan gabung dalam satu grup WA. Ya, dengan tokoh-tokoh agama. Yang tokoh-tokoh agama itu mungkin berbeda pandang dengan kita. Tahu-tahu ada kabar duka cita misalnya. Seorang tokoh agama meninggal dunia. Apa bijaksana? Kemudian kita merespon alhamdulillah. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datangi, kita besuk. Itu dahsyat efeknya ya. Dahsyat. Ya. Ziarah ke rumahnya, kita bawakan hadiah. Ya. Itu bisa memunahkan ya, kebencian, hasad, dengki, ya, kesalahpahaman, dan membuat beliau menjadi minimal tidak lagi memusuhi secara frontal. Syukur-syukur bisa mendapatkan hidayah. Ya. Jadi Syekhul Islam memberikan mukaddimah seperti tadi itu. Nanti di belakangnya beliau akan menyampaikan nasihat. Jadi nasihat itu disampaikan dalam kemasan yang menarik. Bukan dengan kalimat-kalimat yang kasar. Ya. Itu yang seharusnya kita praktekkan ya ikhwah. Ya. Betapa banyak nasihat ditolak bukan karena muatannya, tapi karena kemasannya yang tidak mengenakkan. Muatannya benar, tapi karena kemasannya diawali dengan gak ada pujian sama sekali, gak ada doa sama sekali, akhirnya nasihat itu ditolak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pada datang belum jemaah? Sudah yang pada datang? Belum? Sudah? Belum. Kita selesaikan satu lagi. 6. السادس التعاون معهم وفق منهج أهل السنة والجماعة والمراد هنا التعاون مع المخالفين الذين لم يخرجوا من الإسلام وهناك ضابط تضبط هذا أحسن الله إليكم وهناك ضابط تضبط هذا التعاون حتى لا يتهاون متهاون أو يفرط أحد وهذه الضوابط كالتالي. Yang keenam, ini sensitif ini. Bekerja sama dengan mereka. Apa? Bekerja sama dengan mereka. Ini sangat sensitif. Ya. Buat sebagian orang, wah ini sudah nggak salafi lagi. Ya. Siapa yang dimaksud ahlul bidah di sini? Yang masih muslim. Tapi kerjasama dengan ahlul bidah itu ada dhawabitnya, ada aturannya. Aturan ini agar kita tidak bersikap menggampangkan. Ya. Hal ini sehingga kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak pantas, tidak baik. Apa aturan itu? Hamzah an yakuna ta'awunu مع المخالف في المجالات التي لا خلاف فيها أي في دائرة الحق الذي يقبله الشرع والخير الذي يحبه الله من علم وجهاد ودعوة كما قال ابن القيم رحمه الله فإن كل طائفة معها حق وباطل فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل ومن فتح الله هذه الطريقة فقد Dalilnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Antum perhatikan. Ayat ini membahas tentang dengan siapa atau dalam apa? Coba antum renungkan ayat itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan.
Bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini membahas dengan siapa atau dalam apa? Dalam apa? Bukan membahas dengan siapa. Ukuran pertama kita bekerjasama adalah bekerjasamanya dalam apa? Selama itu dalam al-birri wat taqwa, maka bekerja sama. Termasuk dengan siapa? Ahlul bidah. Sesuatu yang disepakati, contoh misalnya. Ada enggak orang-orang sufi, ya, orang-orang Asy'ari misalnya, yang membantah kaum liberal? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Mereka yang membantah Syiah ada enggak? Ada. Yang membantah syubhat kaum ateis ada enggak? Ada. Membantah ateis, membantah liberal, membantah apa tadi? Syiah. Ini adalah kebaikan atau tidak? Kebaikan. Berarti kalau kita bekerja sama dalam ini tidak masalah. Berarti yang dilihat adalah objeknya apa? Kebaikannya apa? Ada enggak di antara mereka yang membendung upaya kristenisasi? Ada. Membendung upaya kristenisasi benar apa salah? Benar. Maka kita bantu mereka dalam hal itu. Ada enggak di antara mereka yang membantu korban bencana alam? Ada. Benar atau salah? Benar. Berarti kita bekerja sama dalam itu, tidak masalah. Ya. Ini yang pertama, dhawabitnya. Aturannya adalah kerjasama dalam hal yang baik, ya, bukan dalam kesesatan. Lanjut, yang kedua. Mura'atul maslahati wal mafsadati 'inda ta'awudi ma'al mukhalif. فإذا كان التعاون مع المخالف يؤدي إلى حصول مصلحة أعظم من مفسدة بدعته أو درء مفسدة أكبر من مضرة بدعته تعين التعاون معه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. Nah, yang kedua adalah mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Maksudnya bagaimana? Kerjasama kita dengan mereka itu akan memunculkan maslahat yang lebih besar dan menghindarkan mafsadat yang lebih besar atau tidak? Kalau misalnya kerjasama dengan mereka akan menimbulkan maslahat yang lebih besar, maka kita jalankan. Orang murtad dari Islam, mafsadah atau bukan? Mafsadah. Lebih besar mana? Mafsadah orang murtad atau mafsadah orang melakukan bid'ah? Lebih besar mana? Murtad. Karena dia sudah bukan muslim. Maka kalau kita bekerja sama demi untuk menolak mafsadah yang lebih besar, walaupun mungkin nanti akan muncul mafsadah dan mafsadahnya lebih kecil, maka dalam kondisi seperti itu kita menghindarkan mafsadah yang lebih besar dulu. Nanti PR-nya adalah bagaimana memperbaiki mafsadah yang lebih kecil. Apa kata Syekhul Islam? فَإِذَا تَعَذَّرَ إِقَامَةُ الْوَاجِبَاتِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِمَنْ فِيهِ بِدْعَةٌ مَضَرَّتُهَا دُونَ مَضَرَّةِ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ كَانَ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ مَعَ مَفْسَدَةٍ مَرْجُوحَةٍ مَعَهُ خَيْرًا مِنَ الْعَكْسِ. Ketika enggak mungkin kita melakukan sebuah kewajiban berupa ilmu, berupa jihad dan yang selain itu, kecuali dengan bekerja sama, ya, bersama dengan ahlul bid'ah yang bahayanya di bawah bahaya, levelnya di bawah bahaya yang kalau kita tinggalkan kerjasama tersebut, maka sesungguhnya menghasilkan maslahat itu lebih wajib, ya,
Wa kana tahsilu maslahatil wajibi ma mafsadati marjuhatin mahu khairan minal aks. Kita berusaha mendapatkan maslahat yang wajib didapatkan itu. Walaupun ada mafsadah, tapi mafsadahnya lebih ringan, itu adalah yang lebih baik daripada sebaliknya. Ya, kita biarkan maslahat itu hilang demi untuk menghindarkan mafsadah yang ringan tadi atau yang lebih ringan tadi. Ya contohnya tadi, ya membendung upaya pemurtadan. Ya, itu contohnya. Maslahatnya kita menjaga keislaman kaum muslimin. Kalau ini nggak bisa dilakukan kecuali dengan ta'awun, ya bekerja sama dengan ahlul bid'ah, dan bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah, maka ini lebih penting untuk menjaga keislaman umat Islam. Walaupun nanti kemudian ada bid'ah, bid'ahnya kita perbaiki di kemudian hari insyaallah. Lanjut. Jim, alla yattakhidha al-mukhalifu hadhihi al-mu'awanata dhari'atan li nashri bid'atihi aw yuaddi ila rujhani quwwatihi ala quwwati ahli sunnati wal jamaah. Yang ketiga, jangan sampai proyek kerjasama ini dijadikan sebagai sarana oleh ahlul bidah untuk menyebarkan bid'ahnya. Ya. Jadi jangan sampai mereka numpang apa? Numpang anget. Ya. Memanfaatkan ini untuk mempengaruhi kita dengan bid'ahnya. Maka di sini kita harus kuat betul. Ya, harus kuat. Ya. Kita punya prinsip-prinsip yang ini adalah garis merah, nggak boleh dilewati. Ya. Maka di sini perlu ada lobby-lobby. Ya, perlu ada lobby-lobby, perlu ada obrolan. Jadi kita sepakati ya, kita untuk hal ini dalam kerjasama ini kita nggak boleh untuk menonjolkan atau untuk menyebarkan pemahaman kita yang tidak benar. Jangan. Ya, kita fokus dalam masalah ini. Ya, umat Islam kita selamatkan dari bencana ini, sudah fokus di situ. Ya. Ini adalah yang ketiga. Jangan dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan bid'ahnya. Terakhir, dal mura'atu dhabitil hajr al-mutaqaddimi dzikruha ma'a dhawabitit ta'awuni ma' hadhihi. Nah, jadi kita harus juga memperhatikan aturan-aturan hajar. Ya, apakah ini termasuk yang dihajar atau yang tidak dihajar? Kalau termasuk yang dihajar, bagaimana cara menghajarnya, untuk maslahat apa? Itu sudah dibahas pada bab sebelumnya. Nah, ولا يظن ظان أن في إقرار التعامل مع المخالفين الذين لم يخرجوا من الإسلام أن في ذلك إقرارا على بدعتهم أو تفضيلا لهم وإنما بيان لمنهج الإنصاف والعدل عند أهل السنة والجماعة وإيضاح لهذه الطريقة الشرعية للتعامل مع المخالفين التي يتحقق بها الاجتماع على الحق والاتباع للشرع مع درء البدع وإغلاق المنافذ أمامهم وتأليف قلوب المخالفين وبذل النصيحة لهم. Jangan dipahami kita kerjasama dengan ahlul bidah berarti kita membenarkan bid'ahnya. Jangan dipahami seperti itu. Ini adalah bagian dari sikap adil. Bagian dari sikap adil. Ya. Kemudian dalam sikap berta'awun dalam kebaikan. Ya. Dan bisa jadi sikap ta'awun itu malah nanti akan membuat ahlul bidah tersebut hatinya menjadi tersentuh, akhirnya mau mengenal sunnah. Tapi jangan sebaliknya, malah kita mengenal bid'ah. Makanya harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mini ad-dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Dan kalau antum perhatikan dalam sirah Nabi SAW itu ada namanya hilful fudul. Apa? Hilful fudul. Anda pernah bahas itu dalam fikih sirah. Jadi Nabi SAW saat beliau belum diangkat menjadi Nabi, ya, beliau ikut dalam sebuah kesepakatan, ya, untuk membela orang-orang yang terzolimi. Siapa yang buat kesepakatan itu? Kaum musyrikin yang masih punya hati. Ya. Mereka buat kesepakatan, Nabi SAW ikut dalam kesepakatan itu. Padahal beliau sebagai bukan musyrik kan, rata-rata musyrik, beliau ikut di situ. Membuat kesepakatan bahwa orang yang dizalimi harus dibela. Tapi kan itu sebelum diangkat menjadi Nabi. Rasulullah SAW mengatakan, andaikan aku sekarang setelah diangkat menjadi Nabi, diajak
untuk melakukan hal yang serupa, aku akan ikut. Berarti itu berlaku hatta setelah beliau diangkat menjadi nabi. Itu salah satu contoh praktek nyata Nabi SAW bekerja sama dengan bukan hanya ahlul bidah. Dengan siapa? Dengan kaum musyrikin dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.